Santapan Harian Jumat 13 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang kelima. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Rengkuhlah hati ini dengan kasih-Mu ya Kristus. Lingkupilah jiwa ini dengan kebenaran firman-Mu. Dan penuhilah pikiran kami dengan hikmat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yosua 5 ayat 1-12. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel sehingga mereka dapat menyeberang, ciutlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Buatlah pisau-pisau dari batu dan adakan sunatan lagi bagi orang Israel." Lalu Yosua membuat pisau-pisau dari batu dan menyunat orang Israel di bukit Aralot. Inilah alasannya mengapa Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni semua laki-laki yang menjadi prajurit, telah mati dalam perjalanan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat, tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat. Selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun sampai binasa seluruh prajurit di antara bangsa itu yang keluar dari Mesir, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mengenai mereka Tuhan telah bersumpah bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua menyunat anak-anak mereka yang telah diberikan Tuhan sebagai pengganti mereka. Mereka masih berkulup karena mereka belum disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, mereka tinggal di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Mesir." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini. Ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. Sahabat Scripture Union Indonesia, seringkali orang merasa khawatir tentang bagaimana ia bisa menjalani hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Perasaan itu bisa membuat orang menjadi gelisah, tidak tentram, dan tidak bahagia. Bahkan ada orang-orang yang kemudian sakit-sakitan karena dikuasai oleh perasaan khawatir. Pertanyaannya, mengapa orang khawatir? Padahal kekhawatiran tidak akan bisa menambah sehasta saja pun pada jalan hidup kita. Salah satu sebab orang merasa khawatir adalah karena ia tidak percaya kepada Tuhan dan pemeliharaannya yang ajaib dalam hidup manusia. Kisah dalam kitab Yosua pasal yang kelima menuturkan bagaimana Tuhan memelihara umat-Nya dengan cara-cara yang ajaib. Pada saat umat Tuhan berada dalam perjalanan di padang gurun selama
tahun, Tuhan memelihara hidup mereka dengan memberikan mana sebagai makanan mereka. Dan tatkala umat sudah sampai di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan memelihara hidup umatnya dengan hasil bumi dari negeri itu. Pada saat itu, mana tidak lagi turun dari langit. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Dari pengalaman umat Israel tersebut kita belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti. Ia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ia senantiasa memelihara umatnya dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi umat. Ketika ada di padang gurun, umat diberi makan mana yang turun dari langit. Sebab umat belum bisa bercocok tanam dan menjalani pola hidup nomaden. Namun, setelah umat menetap di tanah Kanaan, mereka dikaruniai makanan dari hasil bumi negeri Kanaan. Dan untuk selanjutnya, umat dapat bercocok tanam dan memulai hidup yang baru di tanah yang baru. Dari situ kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengatur segalanya agar umat tidak pernah lapar. Dari penyertaan Allah yang luar biasa itu, mari kita bersyukur dan tidak khawatir, sebab Allah sudah, sedang, dan akan terus memelihara hidup kita. Mari kita terus berusaha mengenali karya-karya pemeliharaannya, sehingga hidup kita penuh syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Engkau mendekap kami dekat dengan hati-Mu. Dan tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami, karena Engkau sudah, sedang, dan akan selalu memelihara kami dalam kasih-Mu. Di dalam keagungan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.